Pada episode sebelumnya, kita membicarakan taksonomi Bloom dalam proses belajar mengajar yang berkaitan dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan tersebut dikategorikan sebagai LOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS, High Order Thinking Skills. Urutan keterampilan berpikir tersebut diawali dengan mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mengevaluasi, dan menciptakan. Pada tahap mengingat, informasi hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi siswa tidak mengerti apa yang sedang disimak atau dibaca, walaupun mereka hafal. Pada tahap berikutnya adalah ketika informasi dimengerti. Pada tahap ini, siswa belum sampai pada mengelola informasi, tetapi sudah paham. Selanjutnya, siswa diajak mengaplikasikan informasi atau data yang diterimanya. Jika pemahamannya tepat, mereka akan mampu menerapkan dengan tepat. Ketiga keterampilan itu disebut LOTS atau Low Order Thinking Skills. Pada level analisa, siswa sudah harus mempelajari dengan cermat informasi atau data yang disimak dan dibaca. Tahap menganalisa ini mengharuskan siswa untuk mengelola data atau informasi secara lebih mendalam. Tahap ini juga mengisyaratkan guru untuk perlu memiliki keterampilan menanya agar siswa terlatih mempertanyakan data atau informasi yang dimiliki, melatih mereka menemukan berbagai opsi. Pada tahap ini, mereka memerlukan informasi dan data yang lebih rinci dan mendalam agar mampu melatih mereka berpikir pada tahap berikutnya, yaitu mengevaluasi. Dengan proses yang runut, sebagaimana digambarkan sebelumnya, siswa akan mampu menghasilkan informasi atau data konkret sebagai hasil analisanya. Pada tahap berkreasi atau menghasilkan data baru atau informasi baru, siswa memiliki cukup bekal ketika telah terbiasa berpikir kritis dan runut. Ketiga keterampilan tersebut dikategorikan sebagai HOTS, High Order Thinking Skills. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana Bapak dan Ibu guru mengelola proses pembelajarannya di dalam kelas? Apakah prinsip-prinsip berpikir tadi pernah dicoba? Kita sering menemukan pendidikan yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Satu yang menjadi penyebab adalah materi yang jumlahnya banyak, sehingga guru merasa berkewajiban menyelesaikan materi tersebut. Di samping itu, target evaluasi siswa adalah pada angka yang diambil dari hasil ulangan atau tes tertulis dengan basis materi. Dalam hal ini, penyelesaian bahan ajar lebih mendominasi proses belajar mengajar dibanding dengan proses untuk melatih berpikir kritis. Melatih berpikir kritis berkaitan dengan tercapainya tujuan utama pendidikan, yaitu memampukan seseorang untuk menghadapi kehidupan setelah selesai sekolah. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Carl Rogers dalam kutipan berikut, tugas seorang guru bukan semata mengajar, apalagi terpaku pada materi, melainkan adalah menjadikan siswa bertanggung jawab akan belajarnya. Dengan terbiasa berlatih berpikir kritis melalui proses pembelajaran yang menerapkan pola berpikir LOTS dan HOTS, siswa menjadi terbiasa untuk menghadapi apa saja dalam kehidupannya secara kritis dan tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan pengembangan dirinya maupun dirinya sendiri. Misalnya anak yang sudah terbiasa terlatih berpikir kritis, ketika mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak akan serta-merta mengambilnya karena dia mempertanyakan, benda itu milik siapa? Apakah kalau diambil ada resiko atau tidak? Berbahaya atau tidak? Jadi dia akan terbiasa mempertanyakan apa yang ia lakukan. Contoh kedua misalnya, ketika seorang anak mendapatkan informasi dan dia tahu informasi itu tidak memiliki identitas jelas siapa pengirimnya, atau berita itu tidak sesuai dengan dirinya, maka dia tidak akan serta-merta dengan mudah menyebarkannya. Tadi kita telah membahas dua ranah kognisi, yaitu LOTS atau ranah kognisi rendah dan HOTS, ranah kognisi tinggi. Penjelasan tersebut tergambar pada piramida ini. Ranah C1 atau cognition 1
yaitu mengingat, dapat dianalogikan sebagai pondasi demi tercapainya kognisi pada ranah berikutnya. Jumlah informasi data yang ada pada tingkat kognisi ini banyak sekali. Lalu pada proses berikutnya, jumlah informasi menjadi lebih sedikit karena siswa membutuhkan waktu untuk memahaminya. Lebih tinggi lagi pada C3, jumlah informasi semakin mengerucut sesuai dengan kebutuhan aplikasi informasi tersebut. Pada C4, jumlah informasi yang dikelola memang lebih sedikit, namun siswa memerlukan informasi lain yang terkait guna memperkaya pemahaman tentang apa yang dibahas dalam informasi atau data. Kemudian yang lebih tinggi di C5, informasi menjadi lebih spesifik dan mendalam. Informasi dan data yang telah dianalisa dan dievaluasi menjadi bahan yang akan memampukan siswa menciptakan informasi atau data baru sesuai dengan versi mereka. Di sini mereka sudah mencapai C6. Mari kita ingat kembali urutan ranah kognisi yang bisa kita kembangkan dalam proses belajar mengajar di kelas. Nah, ranah mengingat tingkat C1 adalah ranah kognisi terendah. Informasi yang diingat oleh siswa menjadi fondasi pencapaian ranah kognisi berikutnya. Informasi yang dibutuhkan diantaranya bersifat faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Tapi pada tingkat ini siswa hanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghafalkan saja tanpa memprosesnya. Sudah seyogyanya kita memfasilitasi siswa kita ke tahap selanjutnya, yaitu memahami. Berangkat dari informasi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi yang sudah siswa ingat, mereka ditantang untuk menerjemahkan dan menginterpretasikan informasi data yang diterima. C3 adalah ranah kognisi aplikasi, di mana siswa diharapkan mampu mengaplikasikan informasi atau data yang sudah mereka pahami pada proses sebelumnya. Pada tahap ini, siswa mengaplikasikan apa yang sudah mereka pahami pada konteks yang berbeda-beda. Jika mereka sukses, berarti mereka sudah menguasai ranah C3. Seringkali guru di kelas merasakan bahwa ketika sudah sampai pada mengaplikasikan, siswa dianggap sudah mengerti materi yang sedang dipelajari. Padahal, jika tujuan kita di kelas adalah meningkatkan kualitas berpikir, maka kita masih harus melanjutkan pada tingkat berikutnya sampai C6. Kemampuan siswa untuk mencipta seharusnya menjadi tujuan utama kita sebagai seorang pendidik. Tujuan utama melanjutkan proses pembelajaran sampai di tingkat C4 adalah untuk memampukan siswa menganalisa data dan informasi, fakta, logika, dan ideologi. Setelah siswa bisa menganalisa, pada tingkat akhirnya dia harus ditantang dapat mengevaluasi. Siswa harus kita tantang untuk memberikan penilaian atas informasi atau data yang ada berdasarkan kriteria pribadi mereka yang sudah dilakukan pada level sebelumnya. Nah, di sini mereka dilatih untuk melakukan tingkat berpikir evaluasi. Selanjutnya, siswa diharapkan menghasilkan informasi atau data baru, teori, produk, dan sebagainya sebagai hasil dari apa yang telah dilakukan pada 5 tingkatan kognisi sebelumnya. Kemampuan siswa mencipta seharusnya menjadi tujuan kita sebagai pendidik. Video ini memberikan gambaran mengenai LOTS, Low Order Thinking Skills, dan HOTS, High Order Thinking Skills, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Untuk sampai pada kemampuan HOTS atau kemampuan berpikir kritis, perlu dimulai dari LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Yang perlu menjadi perhatian adalah proses membelajarkan siswa tidak berhenti pada aplikasi. Bapak Ibu guru, saya yakin Bapak Ibu sudah menunggu bagian yang pastinya akan lebih rinci pada video berikutnya.